Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di channel Otak Encer. Kami ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah menyelesaikan ujian SKB 2019 ini. Yeay, gimana nih perasaannya sekarang? Lega? Atau makin deg-degan menunggu pengumuman finalnya? Atau udah merelakan semuanya? Atau malah ada yang galau, mau persiapan pemberkasan nggak ya? Takutnya malah GR nih. Oke, kali ini kita akan menghitung gimana sih caranya integrasi nilai SKD dan SKB. Bagi teman-teman yang dulu waktu SKD-nya di peringkat terakhir, jangan berkecil hati teman-teman. Berdasarkan pengalaman, banyak loh cerita pejuang CPNS yang menyalip pesaingnya melalui nilai SKB. Masa? Beneran nih? Disclaimer dulu deh. Perhitungan integrasi ini terkhusus ya untuk pendidik atau guru. Yuk simak terus videonya. Berdasarkan Permenpan RB 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019, disebutkan pembobotan nilai SKD dan SKB adalah 40% dan 60%. Kita coba ke kasusnya langsung, yuks. Kasus yang pertama, coba kita lihat teman-teman. Ini ada nilai tes seleksi kompetensi dasar atau SKD milik Bejo, Aliando, dan Ferguso. Oke, kita lihat dulu nilainya teman-teman. Peringkat pertama ternyata Bejo mendapatkan nilai SKD yaitu 402. Peringkat yang kedua Aliando itu nilai SKD-nya 400. Ferguso 390. Coba kita hitung nilai SKD-nya dengan pembobotan nilai tadi teman-teman, di mana nilai SKD pembobotannya adalah 40%. Cara menghitungnya gimana sih? Coba kita hitung ya. Pertama, punyanya Bejo, nilai SKD-nya kan 402. Berarti untuk pembobotannya kita hitungnya 402 kita bagi 500. 500 adalah nilai maksimal SKD, gitu ya. Jadi 402 kita bagi dengan 500 dikalikan 40. 40 tadi yang pembobotan ya, sama dengan 32,16. Itu adalah bobot nilai SKD milik Bejo. Oke, untuk Aliando dengan cara yang sama teman-teman, kita masukkan nilai SKD Aliando 400 dibagi 500, kita kalikan 40, kita peroleh 32,00. Itu adalah bobot nilai SKD milik Aliando. Bagaimana untuk Ferguso? Oh, tidak semudah itu Ferguso. Kita coba ya. 390 dibagi 500 dikalikan 40, kita peroleh 31,20. Itu adalah bobot nilai SKD milik Ferguso. Ternyata selisih Bejo dan Ferguso, wah lumayan teman-teman, 0,96. Lanjut lagi, sekarang nilai tes SKB-nya. Coba kita lihat. Yang pertama ada Bejo ya, nilai SKB-nya ternyata dapatnya 300 nih teman-teman. Untuk yang Aliando, dia genjot belajar, ternyata dapat 330. Dan Ferguso, wah menyalip, mendapatkan 360. Ini adalah nilai SKB-nya. Terus pembobotannya gimana nih? Oke, pembobotan SKB nilainya adalah 60%. Berarti cara menghitungnya teman-teman, kita hitung dulu punyanya Bejo ya. Nilai SKB-nya 300 dibagi 500. 500 adalah nilai maksimal SKB. Kita kalikan pembobotannya 60. Diperoleh bobot nilai SKB Bejo adalah 36,00. Lanjut lagi, Aliando. Nilai SKB-nya 330. Berarti kalau kita hitung nih, 330 dibagi 500 kalikan 60, diperoleh 39,60. Itu adalah nilai Aliando.
Yang terakhir, Ferguson. Kita hitung juga 360 dibagi 500 kalikan 60. Kita peroleh 43,20. Itu adalah nilainya Ferguson. Ternyata Ferguson berhasil menyalip Bejo teman-teman, dengan selisihnya adalah 7,2. Sekarang kita integrasikan nilai SKD dan SKB-nya. Tadi di awal untuk seleksi kompetensi dasar atau SKD, peringkat pertama dipegang oleh Bejo gitu ya teman-teman. Dan untuk peringkat yang pertama di SKB dipegang oleh Ferguson. Lalu apa yang terjadi kalau kita integrasikan nilai SKD dan SKB-nya? Coba kita lihat tabel yang berikut ini teman-teman. Coba. Tadi bobot nilai SKD Bejo adalah 32,16 dan bobot nilai SKD-nya 36,00. Berarti kalau kita total nih nilai SKD dan SKB-nya, kita peroleh berarti total nilai Bejo adalah 68,16. Lalu untuk Aliando, bobot nilai SKD Aliando 32. Bobot nilai SKB-nya 39,60. Berarti jika kita total nilai SKD dan SKB-nya 71,60. Yang terakhir nih Ferguson. Bobot nilai SKD-nya 31,2. Bobot nilai SKB-nya 43,20. Dan kalau kita total teman-teman dapatnya tuh 74,40. Wow, berarti Ferguson berhasil teman-teman untuk menyalip Bejo dan Aliando. Karena Ferguson kalau kita integrasikan nilainya ternyata mendapatkan nilai yang tertinggi. Berarti Ferguson mendapatkan peringkat yang pertama, Aliando peringkat yang kedua, dan Bejo peringkat yang ketiga. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya teman-teman. Bisa aja kan dari peringkat 3 SKD menyalip di SKB-nya. Gitu ya. Jadi tetap optimis ya teman-teman. Oke, terus gimana nih kalau pesaingmu memiliki serdik atau sertifikat pendidik? Oke, kita bahas dulu. Sertifikat pendidik dalam Permenpan RB nomor 23 tahun 2009 disebutkan sertifikasi pendidik ditetapkan sebagai pengganti SKB yang nilainya sebesar nilai maksimal SKB. Wow, nilai maksimal teman-teman. Penjelasannya tercantum dalam huruf L, angka 1, huruf F, G, dan H. Coba kita lihat dulu. F. Pendaftar formasi jabatan guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar atau linier yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, atau Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi wajib mengunggah atau upload sertifikasi dimaksud pada sistem SSC ASN BKN. G. Sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam huruf F ditetapkan sebagai pengganti SKB yang nilainya sebesar nilai maksimal SKB. Dan yang H teman-teman, pendaftar formasi umum jabatan guru yang memiliki sertifikasi pendidik baru bisa memanfaatkan nilai maksimal sebagaimana dimaksud dalam huruf G apabila yang bersangkutan memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD dalam batas jumlah 3 kali formasi. Yuk coba kita ke kasus yang kedua teman-teman. Perhatikan tabel berikut ini. Ada nilai awal untuk Bejo, Aliando, Ferguson. Nilainya sama ya kayak yang kasus pertama tadi. Nilai SKD Bejo 402, nilai Aliando 400 dan Ferguson 390. Nilai SKB-nya untuk Bejo 300, Aliando 330 dan Ferguson 360. Ternyata dari ketiga orang ini ada loh yang mempunyai serdik. Yang mempunyai serdik adalah Aliando. Terus apa yang terjadi dengan nilai integrasi SKD dan SKB-nya? Coba teman-teman perhatikan tabel berikut ini.
Untuk bobot nilai SKD Bejo masih sama ya, 32,16. Aliando pun juga tetap sama nih, 32,00. Dan Ferguso 31,2. Tapi teman-teman ingat ya yang tadi, jika ada peserta yang memiliki sertifikat pendidik berarti nilai SKB-nya adalah maksimal. Berarti bobot nilai SKB-nya 60. Berarti kalau kita lihat bobot nilai SKB Bejo 36,00 dan Aliando, karena Aliando memiliki sertifikat pendidik, bobot nilai SKB-nya menjadi maksimal yaitu 60,00. Ferguso masih sama 43,2. Sekarang kita integrasikan teman-teman bobot nilai SKD dan SKB-nya. Untuk Bejo berarti total bobot nilainya adalah 68,16. Dan untuk Aliando karena memiliki Serdik berarti 32,00 SKD-nya ditambah nilai SKB-nya 60,00 berarti totalnya adalah 92,00. Dan untuk Ferguso total integrasinya adalah 74,4. Berarti yang menduduki peringkat yang pertama adalah Aliando, peringkat yang kedua Ferguso, dan yang ketiga adalah Bejo. Wah, kalau gini yang punya Serdik menang banyak dong. Gak adil nih. Ingatlah juga teman-teman bagaimana perjuangan teman-teman yang memiliki Serdik tidaklah mudah. Apalagi yang mendapatkan Serdik melalui jalur PPG SM3T, membutuhkan proses yang sangat panjang, pengorbanan yang luar biasa, bahkan bertaruh nyawa juga. Ditugaskan di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal selama 1 tahun. Keterbatasan akses lalu lintas, pangan, listrik, jaringan, dan lain-lain. Tak cukup sampai di situ, setelah mengabdi harus menjalankan proses PPG selama 1 tahun dengan berasrama dengan aturan yang sangat ketat. Proses kelulusan PPG pun tak semudah yang dibayangkan. Ujian berulang-ulang untuk mendapatkan Serdik. Hal inilah yang menyebabkan teman-teman Serdik mendapatkan prioritas, mengingat perjuangan yang mereka jalani sebelumnya. Jadi, tetap percayalah teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik untuk kita. Maka berdoalah, ya Rob, berikan aku yang terbaik, supaya ketika kita tidak diberikan posisi atau kesempatan itu, kita tidak terlalu bersedih dan menyalahkan keadaan. Karena itulah yang terbaik menurut versinya Allah. Maka teman-teman semangat terus ya berjuang untuk meraih apa yang kita inginkan.